Skydream Ichewon sangat senang ketika dia berkata, "Saya tidak bisa bertarung. Tapi saya sangat pandai mengandung energi. Jangan lupa bahwa saya adalah 1 juta tahun jiwa. Perlahan-lahan saya mentransfer kekuatan spiritual saya kepada Anda, tetapi saya masih memiliki kekuatan saya sendiri. Saya telah berkultivasi selama jutaan tahun, dan kekuatan spiritual adalah spesialisasi saya. Jangan khawatir dan serap saja cincin jiwa ini. Saya akan membantu Anda menyimpan kekuatan spiritual apapun yang tersisa. Ketika Anda bisa menyerapnya, saya akan menggabungkan kekuatan yang baru ditemukan ini ke tubuh Anda. Tidak akan lakukan itu. Saya masih bisa menjadi wadah." Petik 2. Mata Huo Yuhao cerah. Tang Wutong juga senang. Iya, Skydream Ichewon adalah binatang berjiwa spiritual berjuta-juta tahun. Mengabaikan kemampuannya untuk bertarung, dia sebenarnya sangat pandai menyimpan energi. Dia telah mentransfer asal spiritualnya ke Huo Yuhao. Mengingat jumlah energi yang telah dia lepaskan, seharusnya tidak apa-apa baginya untuk menyimpan 700.000 tahun budidaya Evilleye Tyrant King. Apalagi itu hanya cincin jiwanya. Itu bukan kekuatan spiritual yang sangat besar yang dimiliki Evilleye Tyrant King. Permaisuri salju mengerutkan alisnya dan bertanya, "Skydream, apakah Anda benar-benar percaya diri? Kekuatan spiritual Evilleye Tyrant King berbeda dari milikmu. Nya jauh lebih dominan. Anda harus berhati-hati. Kalau tidak, jika ada yang salah." Skydream Ichewon memutar matanya dan berkata, "Apakah kamu tidak percaya diri itu? Itu hanya cincin jiwa. Jangan khawatir. Saya mengerti. Ayolah, apa yang ragu? Yuhao, cepat gabungkan dengan cincin jiwa ini. Jika Anda bisa mendapatkan cahaya waktu, Anda akan mendapatkan emas. Pemahaman Anda tentang kekuatan spasial akan naik ke tingkat lain. Anda bahkan mungkin memahami kedalaman domain waktu." Petik 2. Huo Yuhao sepenuhnya mempercayai Skydream Ichewon. Tanpa fusi itu, dia tidak akan sampai di tempat dia hari ini. Dia duduk tanpa ragu-ragu. Menggunakan kekuatan spiritualnya sebagai panduan, ia mulai bergabung dengan cincin jiwa Evilleye Tyrant King. Adapun tulang mata, Tang Wutong menyimpannya. Itu bukan saat yang tepat untuk menyatu dengannya sekarang. Dia seharusnya hanya mempertimbangkannya ketika dia bersiap untuk membentuk inti jiwa ketiganya. Seluruh tubuh Huo Yuhao bergetar hebat ketika cincin jiwa merah gelap diserap ke dalam tubuhnya. Dia hanya merasakan niat spiritual yang mengerikan yang kuat, dominan dan dipenuhi dengan kemarahan dan niat destruktif yang berkerumun di laut spiritualnya. Itu melonjak, dan akan menghancurkan laut rohaninya. Tapi Huo Yuhao tidak mudah diintimidasi. Inti jiwa rohaninya mulai beredar dengan cepat. Kekuatan spiritualnya, yang membawa beberapa karakteristik Ultimate Ice, perlahan membekukan niat spiritual ini sebelum perlahan-lahan memecahnya. Itu memurnikan kekuatan spiritual baru sehingga bisa menyatu dengan tubuh Huo Yuhao. Kekuatan Skydream Ichewon ditunjukkan berikutnya. Seperti yang telah dia sebutkan sebelumnya, dia melahap semua kekuatan spiritual yang dimurnikan ke dalam tubuhnya sebelum menyegelnya. Dengan bantuannya, penyerapan Huo Yuhao berjalan lancar. Harus dikatakan bahwa kekuatan spiritual Evilleye Tyrant King sangat besar dan dominan. Dia memang binatang jiwa 700.000 tahun. Hanya esensi yang terkandung dalam cincin jiwanya sudah cukup untuk sepenuhnya mengisi lautan spiritual Huo Yuhao. Pada awalnya, dia masih bisa menyaring kekuatan spiritual, tetapi setelah tahap tertentu, dia tidak bisa lagi melakukannya. Ini karena dia tidak lagi punya waktu. Ketika setiap detik berlalu, sejumlah besar energi spiritual akan dilepaskan dari cincin jiwa, dan menyatu dengan laut spiritualnya. Skydream Ichewon juga kuat. Pada saat seperti itu, dia menyerap semua kekuatan spiritual itu tanpa ragu-ragu. Dia bahkan tidak melepaskan kekuatan spiritual yang melawannya. Dia mengungkapkan bentuk aslinya di laut spiritual Huo Yuhao. Pola cahaya keemasan yang sudah menghilang dari tubuhnya perlahan dipulihkan. Hanya saja ada beberapa pola merah darah bersama dengan pola cahaya keemasan. Itu adalah manifestasi dari kekuatan spiritual yang tidak murni. Meski begitu, dia masih melakukan bantuan besar bagi Huo Yuhao. Lia juga muncul di atas laut spiritual Huo Yuhao. Meskipun dia tidak bisa melahap kekuatan spiritual seperti Skydream Ichewon, dia masih melakukan yang terbaik untuk menyaring beberapa kekuatan spiritual untuknya. Dia mengusir beberapa aura brutal dan kejam. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi Huo Yuhao untuk memadukannya ke dalam tubuhnya. Di benua ini, hanya dia yang cukup berani untuk bergabung dengan 6 roh. Selain itu, setiap dari mereka sangat loyal kepadanya. Saat ini,
Tidak ada lagi konflik antara dia dan rohnya. Mereka juga tidak akan mengganggunya. Terlepas dari kepercayaan mereka kepadanya, mereka juga melihat harapan pada dirinya. Pertemuan Huo Yuhao dengan Dewa Emosi dan pengakuan selanjutnya terlalu berlebihan bagi keenam roh ini. Meskipun mereka semua berbagi tujuan yang sama, mereka tidak terlalu berharap banyak ketika datang untuk naik ke alam ilahi yang halus. Mereka hanya merasa beruntung bahwa mereka membuat pilihan mereka saat ini setelah benar-benar merasakan aura yang saleh, dan setelah menyadari bagaimana alam yang saleh memperlakukan makhluk jiwa. Dengan mengikuti Huo Yuhao, mereka bisa meninggalkan dunia ini dan memasuki dunia itu, memperoleh kehidupan baru. Apa yang ada di sana untuk dikeluhkan? Mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu Huo Yuhao, dengan harapan mereka bisa memperoleh kehidupan baru di dunia itu. Butuh 3 hari 3 malam sebelum Huo Yuhao menyatukan cincin jiwa Evil Tyrant King ke dalam tubuhnya. Itu tidak sepenuhnya lengkap. Ini karena pola cahaya emas Sky Dream Ichewon telah sepenuhnya mengisi tubuhnya. Inilah sebabnya mengapa Huo Yuhao masih harus menderita dari beberapa kekuatan spiritual brutal. Ini membuat laut rohaninya sangat tidak tenang. Seolah-olah badai bisa pecah kapan saja. Saat ini, kultivasi Huo Yuhao harus menjadi Douluo utama. Dia bahkan seorang jiwa bela diri kembar Ultimate Douluo. Dia juga seperti bola karet sekarang. Dia dipenuhi udara, dan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menjaga dirinya agar tidak meledak. Jika ada yang salah, kemungkinan dia akan menghadapi masalah. Yuhao, solusi terbaik sekarang adalah menemukan tempat untukmu dan Wutong berkultivasi dengan tenang. Mungkin Anda akan membutuhkan waktu lebih lama bagi tubuh Anda untuk menyerap begitu banyak energi jika Anda melakukannya. Namun, itu pilihan paling aman. Terlebih lagi, kalian berdua memiliki potensi untuk menjadi Ultimate Douluo. Ratu Salju mengusulkan. Sementara Huo Yuhao sangat kuat sekarang, itu juga sangat berbahaya baginya. Jika dia menghadapi musuh yang kuat dan menggunakan kekuatannya secara berlebihan, dia mungkin kehilangan kendali atas energi yang belum dia asimilasi. Dia akan menghadapi bahaya kematian jika itu terjadi. Alasan mengapa dia tidak bisa menyerap semua energi itu adalah karena tubuhnya belum cukup beradaptasi untuk melakukannya. Jika dia ingin bisa mengatasinya, dia harus berkultivasi lebih banyak untuk membuat dirinya lebih kuat. Namun, bisakah Huo Yuhao benar-benar menemukan tempat untuk berkultivasi sekarang? Jawabannya adalah tidak. Masih banyak hal yang harus ditangani di Radiant City. Huo Yuhao membuat estimasi kasar. Jika dia ingin sepenuhnya menyerap energi di tubuhnya dan membuat terobosan sebagai Douluo utama bersama dengan Tang Wutong, dia akan membutuhkan setidaknya 3 tahun. Setelah mereka menjadi Douluo Transcendent, kemampuan mereka meningkat terlalu cepat. Ini membuat fondasi mereka sedikit goyah. Mengingat ini, mereka tidak mungkin membuat terobosan lain dalam jangka pendek. Mereka akan menanggung risiko amuk. Namun, banyak hal bisa terjadi dalam 3 tahun. Setidaknya, mereka tidak bisa memasuki budidaya pintu tertutup sekarang. Pertama, mereka harus berurusan dengan masalah di Radiant City. Hanya dengan membunuh Su Tianran dan membuat Zhu Zi memenuhi 10 tahun janjinya bahwa dia bisa membawa dirinya untuk berkultivasi dan membuat terobosan. Setelah mendengarkan pendapat Ratu Salju, Huo Yuhao berpikir sejenak sebelum berkata pada Tang Wutong, "Ayo pergi. Mari kita kembali ke Radiant City." Petik 2. Dia secara telepati terhubung dengan Tang Wutong. Secara alami, dia mengerti kekhawatirannya. Dia mengangguk tanpa ragu-ragu. Pada saat seperti itu, dia harus mendukung suaminya. Selanjutnya, segala sesuatu harus diselesaikan di Kekaisaran Sun Moon. Tanpa Gereja Roh Kudus, Kekaisaran Sun Moon akan dapat mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menyerang dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kali ini, mereka pasti akan bekerja untuk menyatukan seluruh benua. Di bawah keadaan seperti itu, apa yang bisa paling efektif mereka lakukan adalah memenuhi janji mereka kepada Zhu Zi. Hanya dengan cara inilah kedua kerajaan akan mendapatkan ruang bernafas. Huo Yuhao tahu bahwa dia bisa menghentikan Kekaisaran Sun Moon dalam jangka pendek, tetapi dia tidak bisa menahan mereka selamanya. Lagi pula, dia harus menantang Di Tian saat dia menjadi Douluo utama dan menerima kursi Dewa Emosi. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, dia tidak tahu. Masa depan tidak diketahui. Namun, situasi di benua itu sudah berubah. Munculnya teknologi telah membawa seluruh benua di bawah kendali teknologi alat jiwa. Ini tidak dapat dipulihkan. Setelah Kekaisaran Jiwa Surgawi diserang, ada banyak protes di awal. Namun, ketika teknologi alat jiwa perlahan merayap ke dalam kehidupan manusia, protes menjadi semakin kuat.
Warga negara biasa memiliki tuntutan yang sangat sederhana. Selama mereka bisa hidup damai, cukup makan, dan bisa tetap hangat, mereka puas. Selain itu, teknologi alat jiwa membawa banyak kemudahan bagi mereka. Seiring waktu berlalu, mereka perlahan terbiasa. Mereka bahkan lupa apa yang terjadi sebelumnya. Sepertinya itu mungkin untuk membalikkan dominasi Sun Moon Empire di benua itu. Namun, tidak peduli apa, Huo Yuhao harus mengubah waktu, karena dia berasal dari Kekaisaran Bintang Luo, dan dia harus melakukan ini untuk Akademi Shrek juga. Melihat dari jauh, Radiant City seperti binatang buas besar. Hanya istana kekaisaran yang tampaknya sedikit tidak harmonis. Huo Yuhao berhenti sejenak sebelum berkata, "Saya harap Anda akan menepati janji Anda." Meskipun Juzi tidak bisa melihat Huo Yuhao, dia sepertinya menatap ke kejauhan saat ini. Dia menjawab, "Aku akan." Huo Yuhao menjawab, "Kalau begitu kita sudah sepakat." Su Tianran sangat cemas selama beberapa hari terakhir. Setelah rencana, yang dia yakini sempurna, gagal, dia dalam suasana hati yang buruk. Saat ini, semua kekuatan tempur kelas yang lebih tinggi telah dikerahkan untuk mempertahankan istana sementara. Ketika seseorang menjadi lebih kuat, ia biasanya lebih menghargai hidupnya. Itulah alasan mengapa banyak kaisar cenderung mencari cara untuk mendapatkan keabadian setelah penuaan. Su Tianran sangat takut mati. Dia ingin menjadi kaisar pertama yang menyatukan seluruh benua. Ini adalah sesuatu yang dia yakin harus dia lakukan. Karena itu, dia merasa bahwa dia tidak boleh mati. Meskipun insinyur jiwa kelas 9-nya, termasuk Penatua Kong, telah mencoba membujuknya dengan analisis mereka bahwa kedua Ultimate Douluo memiliki peluang hampir nol untuk bertahan hidup, Su Tianran tidak bisa tidak khawatir. Dia khawatir dua Ultimate Douluo mungkin masih memiliki satu atau dua napas di dalamnya, dan akan bisa membawanya keluar dengan pukulan terakhir mereka. Karena itu, ia merasa bahwa ada kebutuhan baginya untuk memperkuat pertahanannya dengan cara apapun. Dia harus menjaga kemungkinan ini. Sangatlah penting baginya untuk bertahan hidup agar menjadi kaisar pertama dalam sejarah yang menaklukkan seluruh benua Douluo. Jelas betapa cemasnya dia dari kenyataan bahwa dia memakai alat jiwa berbentuk manusia untuk tidur. Selain itu, dia memastikan bahwa 11 alat jiwanya kelas 9 tetap di tubuhnya di semua biaya. Setidaknya akan ada 6 insinyur jiwa kelas 9 yang menjaganya setiap saat. Selain itu, dia tidak pernah meninggalkan istana sementara selama beberapa hari terakhir. Sepertinya dia terlalu berhati-hati dalam segala hal. Dia tidak tahu berapa lama dia harus tinggal di negara ini. Lagi pula, tidak ada berita tentang dua Ultimate Douluo. Tidak adanya berita dan informasi hanya membuatnya semakin khawatir. Yang mulia, makanan Anda sudah siap. Tamu-tamu Anda juga telah tiba. Seorang pelayan dengan sopan memberitahu Su Tianran. Baik, Su Tianran mengangguk dan mengangkat pelindung yang menutupi wajahnya. Dia berjalan keluar dari kamarnya dan memasuki ruang makan. Su Tianran begitu paranoid sehingga dia menempatkan beberapa pelindung jiwa kecil di sekitar ruang makan, untuk berjaga-jaga. 6 insinyur jiwa kelas 9 sebenarnya telah tiba untuk sementara waktu. Selain makan dengan Su Tianran, mereka seharusnya melindunginya. Tentu saja, mereka semua percaya bahwa mereka sebenarnya ada di sana untuk meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, mereka percaya bahwa kedua Douluo utama tidak mungkin selamat dari ledakan itu. Namun, tidak ada yang berani memberitahu Su Tianran bahwa dia paranoid. Alasannya adalah bahwa Su Tianran telah membunuh lebih dari 10 pelayan yang mengatakan itu padanya. "Ayo, siapkan dirimu di rumah. Ayo gali." Kata-kata Su Tianran kontras dengan ekspresi di wajahnya. Meskipun ada berbagai macam makanan lezat yang luar biasa, dia pasti tidak berminat untuk makanan enak. Meskipun 6 insinyur jiwa kelas 9 tetap diam, mereka membantu diri mereka sendiri untuk makanan sebelum mereka. Makan dengan kaisar paranoid bukanlah sesuatu yang akan menyenangkan bagi siapapun. Mereka hanya ingin pergi sesegera mungkin begitu mereka selesai makan. Bagaimanapun, seorang insinyur jiwa kelas 9 menjalani kehidupan yang sangat sibuk. Mereka harus membuat alat jiwa, menguji alat jiwa, merancang alat jiwa, dan menangani segala macam masalah administrasi. Setelah minum beberapa gelas anggur, Su Tianran menjadi jauh lebih tidak tegang. Mungkin karena usianya dan meningkatnya kekuatan politik, ia mulai menyukai alkohol. Bahkan, dia telah meminta anggur untuk membantunya tidur. Sekali lagi, pelayan itu melangkah maju untuk mengisi ulang cangkir Su Tianran. Su Tianran mengangkat cangkir saat dia tersenyum. "Ayo, mari kita minum bersama,
dan berharap pasukan kita akan mampu menaklukkan dua kerajaan terakhir dan menyatukan seluruh benua. Bersulang, keenam insinyur jiwa kelas 9 tidak berani menentang kaisar ketika mereka berseru serempak. Setelah melihat betapa kooperatifnya mereka, Su Tianran secara alami menjadi jauh lebih bahagia. Lagi pula, sungguh menyenangkan melihat bagaimana 6 insinyur jiwa kelas 9 yang kuat patuh pada perintah seseorang. Inilah yang begitu hebat tentang memerintah dunia. Setelah itu, mereka semua menenggak gelas anggur di tangan mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat umum di perjamuan dan makan malam. Namun, tidak ada yang memperhatikan bagaimana terbentuknya pusaran yang tidak mencolok di cangkir mereka ketika mereka membawanya ke bibir mereka. Pusaran kecil itu berwarna biru tua, dan pasti sangat sulit untuk diperhatikan, terutama ketika itu terbentuk di dalam anggur merah gelap. Anggur-anggur cenderung sedikit asam dan manis. Namun, mereka semua menemukan anggur jauh lebih dingin daripada biasanya. Itu adalah sensasi yang sangat berbeda dari yang biasa mereka alami. Itu sangat menyegarkan. Saya tidak tahu apakah itu karena saya minum dengan yang mulia, tetapi anggur ini benar-benar enak. Seorang insinyur jiwa kelas 9 tua berkomentar. Su Tianran dikejutkan oleh komentarnya. Segera, dia menoleh untuk melihat pelayan itu. Bagaimana rasa anggur berubah ketika mereka semua berasal dari botol yang sama. Dia sangat yakin bahwa pelayan itu tidak mengganti botol. Bagaimanapun, dia sangat paranoid sehingga dia akan memperhatikan semua detail ini. Dia terhibur oleh kenyataan bahwa pelayan itu tampaknya tidak panik setelah dia berbalik. Bahkan, dia tampak sedikit tidak mengerti. Dia hanya menundukkan kepalanya dan bertanya, "Yang mulia, apakah Anda ingin secangkir anggur lagi?" Tepat ketika Su Tianran mulai meragukan dirinya sendiri, dia, bersama dengan 6 insinyur jiwa kelas 9 lainnya, merasakan sesuatu pada saat berikutnya. Anggur yang menyegarkan tiba-tiba menjadi sedingin es. Biasanya, anggur harus menjadi lebih hangat setelah memasuki tubuh mereka. Namun, tiba-tiba menjadi beku karena melepaskan aura dingin dari dalam semua tubuh mereka. Kotoran. Insinyur jiwa kelas 9 berseru ketika kabut dingin mulai terbentuk di sekitar tubuhnya. Namun, dia mampu bereaksi dengan sangat cepat. Dia segera mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk memaksa anggur keluar dari tubuhnya. Namun, tepat ketika dia hendak mengedarkan kekuatan jiwanya, dia menyadari bahwa darah dan kekuatan jiwanya yang bersentuhan dengan anggur sudah membeku. Bahkan, kekuatan jiwa apapun yang bersentuhan dengan anggur akan segera membeku. Jelas dari kenyataan bahwa itu dapat membekukan bahkan bentuk energi bahwa anggur mengandung kekuatan yang luar biasa. Su Tianran secara alami mencoba untuk memaksa anggur keluar dari tubuhnya. Namun, ia juga terkejut menemukan kekuatan jiwanya membeku saat bersentuhan dengan aura pembekuan dari tubuhnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah itu sejenis racun? Ini tebakan pertamanya. Lagi pula, tidak ada hal lain dalam pengetahuannya yang bisa mencapai efek yang sama. Namun, dia yakin anggurnya telah diuji oleh bangsanya sendiri. Bagaimana mungkin anggur itu masih diracuni? Ini tidak mungkin. 4 sosok hitam segera muncul di belakang Su Tianran. Salah satu dari mereka meletakkan tangannya di leher pelayan yang menuangkan anggur untuk Su Tianran ketika dia mengangkat pelayan itu dengan tangan kosong. Insinyur jiwa lainnya mengawasi sekelilingnya saat alat jiwanya yang berbentuk manusia memancarkan cahaya cemerlang. 2 lainnya menempatkan telapak tangan mereka di belakang Su Tianran saat mereka memasukkan kekuatan jiwa mereka yang kuat ke tubuhnya. "Cepat, sebarkan pesanan saya," segel, seru Su Tianran. Namun, dia segera menyadari bahwa semakin sulit baginya untuk berbicara. Alasannya adalah tenggorokannya mulai membeku. Bahkan, kabut es mulai keluar dari mulutnya. Racun macam apa ini? Sangat kuat. Apakah Long Xiaoyao dan Ye Sishui akhirnya mulai membalas dendam pada saya? Meskipun Su Tianran sangat ketakutan, dia cukup tenang. Lagi pula, ada 11 titlet Doulo termasuk dia di dalam ruangan ini. Masih ada legiun insinyur jiwa Sun Moon Imperial yang perkasa di luar istana sementara. Bahkan jika 2 Ultimate Doulo bergabung, mereka tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Tidak peduli seberapa kuat racun itu, tidak akan bisa membunuhnya dengan kultivasinya saat ini. Dia hanya harus mencari cara untuk menyingkirkan racun setelah masalah sebelum dia diselesaikan. Percuma saja, pesanan Anda tidak akan pernah disebarluaskan kepada yang lain. Segala sesuatu yang akan terjadi di sini akan tetap di ruangan ini. Sosok hitam yang mengawasi sekelilingnya meluncurkan dirinya ke arah suara, tetapi ditolak oleh kekuatan yang tak terkalahkan.
Seluruh alat jiwanya yang berbentuk manusia segera dilapisi dengan lapisan es dan es. Seluruh ruang makan sekarang diselimuti oleh cahaya yang samar-samar. Setelah itu, Titoul Douluo di ruangan ini menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa merasakan dunia di luar ruang makan. Kekuatan macam apa ini? Meskipun 6 insinyur jiwa kelas 9 menemukan darah di tubuh mereka semakin dingin, mereka tidak akan pernah menyerah begitu saja. Mereka segera mengaktifkan penghalang jiwa perlindungan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri sebelum mereka pindah untuk mengelilingi Su Tianran. Mata mereka melintas dengan waspada ketika mereka mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. Dua sosok mulai muncul di depan mata mereka, Su Tianran dan insinyur jiwa kuat lainnya dari Kekaisaran Sun Moon. Ketika Su Tianran akhirnya bisa melihat mereka, dia terkejut. Meskipun dia tidak tahu siapa sebenarnya mereka, dia yakin bahwa dia telah melihat mereka sebelumnya. Kakakmu dari Akademi Shrek, mata Su Tianran melebar saat dia menatap orang di depannya. Ya, saya Huo Yuhao dari Shrek Academy. Dia pacarku, Tang Wutong. Anda pasti kaget dengan kunjungan kami, Yang Mulia. Huo Yuhao tersenyum. Su Tianran berbicara dengan dingin, Huo Yuhao, kaulah yang menantang 10 master jiwa paling kuat dari kekaisaran saya dan mengalahkan mereka, kan? Huo Yuhao mengangguk dan berkata, itu benar. Su Tianran mengeluarkan gerutuan dingin dan berkata, saya harus mengakui bahwa Anda mungkin bintang paling cemerlang dalam generasi Anda. Tapi beraninya kamu mencoba menyusup ke istanaku dan serang aku sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda berdua dapat melarikan diri dari istanaku hidup hari ini? Petik 2. Huo Yuhao terkekeh. Yang Mulia, Anda pasti salah. Seharusnya kamu yang menjawab pertanyaan itu, bukan aku. Petik 2. Sebuah gambar tiba-tiba terbentuk di belakang punggung Huo Yuhao. Setiap insinyur jiwa yang hadir sudah sangat tegang setelah Huo Yuhao dan Tang Wutong muncul di hadapan mereka. Mereka langsung menyerang Huo Yuhao begitu mereka melihat transformasi di belakangnya. Garis-garis cahaya yang kuat diproyeksikan ke Huo Yuhao ketika fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat beriak di seluruh ruang makan, menyebabkan seluruh senyawa bergetar dengan kuat. Beberapa insinyur jiwa yang lebih tajam memutuskan untuk tidak menyerang Huo Yuhao. Mereka memilih untuk mengarahkan serangan mereka ke arah kompleks yang berada di luar ruang makan. Mereka ingin membuat keributan untuk memperingatkan Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion, yang ditempatkan di luar. Selama mereka bisa memperingatkan mereka, Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak punya pilihan selain melarikan diri. Lagi pula, mereka percaya bahwa mereka tidak akan bisa melawan seluruh Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion. Namun, mereka terkejut menemukan bagaimana serangan mereka, yang ditembakkan ke arah yang berbeda akhirnya terbang menuju Huo Yuhao. Sinar cahaya yang mengelilingi mereka mulai berputar dan berputar dengan cara yang misterius. Sebuah pusaran biru es yang mistis mulai berputar di hadapan Huo Yuhao. Sinar cahaya di ruangan hancur menjadi ketiadaan setelah mereka tertangkap oleh pusaran. Saat ini, sosok di belakang Huo Yuhao terbentuk sepenuhnya. Sosok itu adalah wanita cantik. Sementara dia memiliki tubuh dan kepala seorang wanita, dia memiliki fishtail mistis di bagian bawah tubuhnya. Putri Duyung memiliki sepasang mata besar saat dia tersenyum pada para insinyur jiwa di depannya. Setelah itu, ia membiarkan nyanyiannya yang indah menyelubungi seluruh aula. Pada saat berikutnya, cincin jiwa Huo Yuhao mulai menyala. Tidak perlu lagi baginya untuk menyembunyikan warna cincinnya. Cincin jiwa pertamanya tidak lagi ditutupi warna putih. Itu disajikan dalam warna emas asli yang cemerlang. Cincin jiwa Huo Yuhao yang paling mengesankan adalah hitam. Namun, cincin jiwa yang paling umum ia miliki adalah merah. Huo Yuhao mentransmisikan suaranya yang rendah ke telinga para insinyur jiwa. Ledakan spiritual. Riak lembut menyapu aula saat cahaya yang kuat dilepaskan dari tubuh Su Tianran dan insinyur jiwanya. Semua alat jiwa pertahanan mereka yang dirancang untuk memblokir serangan spiritual melepaskan cahaya yang menyilaukan. Pada saat itu, seluruh aula diterangi oleh semua alat jiwa mereka. Namun, bukan itu saja. Suara pecah yang keras bisa terdengar tepat setelah semua orang dibutakan oleh cahaya dari alat jiwa. Semua orang, termasuk Su Tianran, kehilangan alat jiwa defensif spiritual. Sebenarnya, ada dua insinyur jiwa yang alat jiwa defensif rohaninya tidak hancur. Alasannya adalah bahwa mereka bahkan tidak memiliki alat jiwa defensif spiritual untuk memulai. Setelah semua, alat jiwa defensif spiritual adalah salah satu alat jiwa yang paling sulit untuk dibuat di antara semua alat jiwa kelas 9. Inilah sebabnya mengapa Zhongli Wu sangat tidak mau mengakui persyaratan Ju Zi saat itu.
Inilah sebabnya mengapa tidak setiap insinyur jiwa kelas 9 dilengkapi dengan alat jiwa defensif spiritual. Lagi pula, itu cukup jarang untuk menemukan master jiwa atau binatang buas yang mampu melepaskan serangan spiritual. Namun, dua insinyur jiwa yang tidak dilengkapi dengan alat jiwa defensif spiritual harus membayar kesalahan mereka malam ini. Meskipun mereka telah mencoba untuk melawan ledakan spiritual dengan meningkatkan kekuatan spiritual mereka semaksimal yang bisa dihasilkan oleh lautan spiritual mereka masih tidak memiliki peluang melawan Huo Yuhao. Bagaimanapun, Huo Yuhao baru saja memperoleh cincin jiwa spiritual Affiliate Tyrant yang kuat. Darah mulai menyembur dari hidung dan mulut kedua insinyur jiwa kelas 9 setelah mereka mengeluarkan dengusan. Kedua tubuh mereka mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan ketika mereka mencoba untuk menenangkan diri. Meskipun mereka terkejut dengan betapa kuatnya serangan Huo Yuhao, para insinyur jiwa mencoba yang terbaik untuk membalasnya. Namun, pada saat inilah Huo Yuhao meluncurkan gelombang kedua Spiritual Blaze. Meskipun gelombang kedua tidak sekuat yang pertama, itu sama menakutkannya. Bang, bang. Dua jiwa peledak yang keras bisa didengar ketika kepala dua insinyur jiwa yang tidak memiliki alat jiwa defensif spiritual meledak. Darah dan potongan-potongan otak mereka berceceran di lantai aula. Namun, tidak ada yang mampu menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran terhadap mereka. Mereka sudah sibuk berusaha menangkis gelombang spiritual blaze kedua Huo Yuhao. Duet merfok Huo Yuhao memungkinkannya meluncurkan serangan spiritualnya 2 kali berturut-turut. Ini membuatnya menjadi keterampilan jiwa yang sangat kuat. Duet merfok jelas merupakan salah satu keterampilan jiwa spiritual terkuat yang dimiliki Huo Yuhao. Itu mungkin hanya kedua dari keterampilan jiwa yang telah diberikan singa emas bermata 3 kepadanya. Ketika Huo Yuhao merilis gelombang kedua dari ledakan spiritual, setiap insinyur jiwa yang hadir melepaskan dengusan yang menyakitkan. Mereka tersandung mundur ketika mereka mencoba yang terbaik untuk menggunakan alat jiwa defensif spiritual mereka untuk memblokir ledakan. Namun, alat jiwa mereka sudah hancur. Su Tianran adalah satu-satunya orang yang agak baik-baik saja. Setelah semua, 4 dari 11 alat jiwa defensif kelas 9 di tubuhnya adalah alat jiwa defensif spiritual. Selain itu, keempat alat jiwa ini jelas merupakan alat jiwa berkualitas tinggi di seluruh kekaisaran Sun Moon. Meskipun dia tampak sedikit terguncang oleh serangan itu, 2 ledakan spiritual hanya menghancurkan salah satu alat jiwanya. Sementara dia tersandung ke belakang, dada Su Tianran memancarkan sinar cahaya yang kuat saat mengirimnya terbang ke belakang. Terlepas dari apakah itu di istana atau istana sementara, Su Tianran selalu menyiapkan beberapa rencana cadangan baginya untuk melarikan diri di saat kesulitan. Saat ini, dia yakin bahwa dia, bersama dengan insinyur jiwanya, telah memasuki domain kuat Huo Yuhao. Satu-satunya cara dia bisa bertahan dalam keadaan seperti itu adalah menggunakan lorong rahasia di bawah lantai, yang tidak jauh darinya. Lorong telah diprogram untuk mengirimkan sinyal mara bahaya kepada pasukannya di luar saat dia mengaksesnya. Karena itu, selama dia bisa mencapai lorong, ada peluang bagus baginya untuk tetap hidup. Sayangnya, Huo Yuhao tidak siap membiarkan Su Tianran melakukan itu. Lagi pula, dia tidak akan datang hanya dengan kekuatan bertarung yang baru saja dia tunjukkan. Setelah melepaskan 2 ledakan spiritual, Huo Yuhao mulai melepaskan serangannya yang lain. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan bisa terdengar sekali lagi. Tepat ketika semua orang masih berusaha untuk pulih dari ledakan spiritual, ledakan keras bergema di aula lagi. Namun, kali ini, serangan itu tidak datang dari luar tubuh mereka. Sebaliknya, mereka datang dari dalam tubuh mereka. Darah beku dan kekuatan jiwa di tubuh mereka tiba-tiba meledak dengan hebat. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan mereka semua. Semua orang, termasuk Su Tianran, telah minum anggur yang terkontaminasi oleh Huo Yuhao. Tentu saja anggur itu tidak diracuni. Itu hanya berisi kekuatan jiwa es tertinggi Huo Yuhao. Penting untuk dicatat bahwa sangat sulit bagi guru jiwa untuk menyelinap kekuatan jiwanya ke dalam minuman titlet Douluo. Insinyur jiwa semuanya berjudul Douluo, dan sangat sensitif terhadap kekuatan jiwa atau fluktuasi kekuatan spiritual di sekitar mereka. Tidak seorang pun akan mampu melakukan apa yang telah dilakukannya. Faktanya, Huo Yuhao hanya berhasil mencemari minuman mereka karena dia telah menyembunyikan tindakannya dengan sangat baik. Huo Yuhao mampu menyembunyikan auranya sendiri dan fluktuasi kekuatan jiwanya dengan kemampuannya yang kuat. Pusaran kekuatan inti jiwa Yin yang komplemennya juga memiliki kemampuan untuk menyembunyikan jejaknya. Ditambah dengan upaya yang disengaja untuk menutupi fluktuasi kekuatan jiwanya,
Huo Yuhao mampu melepaskan 7 pusaran kekuatan jiwa es ultimate ke dalam cangkir mereka tanpa menaikkan alarm. Oleh karena itu, Su Tianran dan para insinyur jiwa telah menelan kekuatan jiwanya bersama dengan anggur di gelas mereka. Kekuatan jiwa es tertingginya mampu menyembunyikan dirinya sendiri, dan meledak hanya setelah itu memasuki tubuh mereka. Karena itu, sudah terlambat ketika mereka menemukan bahwa mereka telah menelan sesuatu. Satu-satunya alasan mengapa itu bisa tetap tidak jelas adalah bahwa kekuatan jiwa Huo Yuhao sekarang diresapi dengan kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu, dia bisa terus mengendalikan pusaran kekuatan jiwa meskipun mereka jauh dari tubuhnya. Sekarang setelah darah dan kekuatan jiwa di tubuh mereka membeku dalam es, Huo Yuhao bisa menggunakan keterampilan jiwanya yang legendaris pada mereka. Ledakan es. Bahkan Titoul Douluo tidak akan mampu menangani ledakan es yang terjadi dari dalam diri mereka. Banyaknya alat jiwa defensif Su Tianran tidak akan bisa melindunginya dari dalam tubuhnya. Oleh karena itu, 5 orang lainnya segera melepaskan tangisan kesakitan setelah ledakan terjadi di dalam tubuh mereka. Mereka langsung jatuh ke tanah dan kehilangan semua kemampuan untuk membalas. Pada akhirnya, tubuh Titlet Douluo sangat tangguh. Huo Yuhao tidak dapat memasukkan terlalu banyak kekuatan jiwa ke dalam anggur mereka, atau mereka akan menemukan pusaran dalam minuman mereka. Oleh karena itu, ledakan itu tidak cukup kuat untuk mengambil nyawa mereka. Namun, rasa sakit yang hebat bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani dengan mudah. Ketika Huo Yuhao mulai bergerak, Tang Wutong juga mulai mengambil tindakan. Dia langsung berteleportasi di belakang 2 pria yang berdiri di belakang Su Tianran. Dia merilis cahaya ungu emas bercahaya saat dia melepaskan 2 pukulan dengan kedua tinjunya. Penjaga Su Tianran adalah individu yang sangat kuat. Namun, bagaimana mereka bisa melawan lawan mereka ketika mereka berada di level Ultimate Douluo? Cahaya keemasan menyilaukan dipancarkan ketika alat jiwa berbentuk manusia merilis serangkaian ledakan. Namun, tidak ada alat jiwa mereka yang mampu menangkis kekuatan tinju Tang Wutong, yang melepaskan raungan naga. Ketika pukulan Tang Wutong akhirnya mendarat pada alat jiwa berbentuk manusia mereka, hasilnya sudah diputuskan. Setelah mengiring mereka berdua terbang mundur, Tang Wutong melompat ke udara dan berbalik ketika dia bertabrakan dengan Huo Yuhao di udara. Saat ini, mereka seperti 2 bola energi. Setelah bertabrakan satu sama lain, tubuh mereka menyatu saat mereka melepaskan aura yang tak terkalahkan.